lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Ini loh hebatnya Islam itu ya. Hebatnya Islam itu luar biasanya. Islam itu mengatur sampai ke level yang nggak ada gitu, yang di agama lain nggak ada tuh, nggak ada. Sampai diatur cara kamu bertamu, ini kan cara bertamu ini. Kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana masuk rumah itu di samping hadis ya, selain kewajiban untuk meminta izin, juga kewajiban untuk minta salam, mengucapkan salam. Nah, hal kayak gitu nggak diajarkan itu. Ya. Adab kalau ini sebenarnya ada kalau mau masuk rumah Nabi misalnya. Masuk rumah Nabi itu ada adabnya dalam surat Al-Ahzab itu. Misalnya kalau zaman masuk rumah, nanti kalau diizinkan ya silakan, kalau nggak diizinkan nggak apa-apa gitu ya. Maka pergilah, nggak izin. Kalau sampean nggak diizinkan, ya berarti memang orangnya nggak berkenan sampai masuk. Ayat tentang itu ada, coba dibuka di Quran surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab. Monggo, ini supaya kita tahu bicara bagaimana Al-Ahzab ayat 53. Monggo, siapa yang sudah ketemu? Surat Al-Ahzab ayat 53. Ini sama persis, hampir sama dengan ini. Al-Ahzab ayat 53. Monggo. Mohon kepanggih. Surat Al-Ahzab ayat 53 yang kaitannya sama dengan ini. Oke, sampun. Silakan Pak Bahrul. Pak Bahrul apa siapa? Monggo, Pak. Silakan Pak Bahrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Shadaqallahul adzim. Sudah, makasih Pak Bahrul. Ada beberapa poin, ada 7 poin dari ayat ini ya tentang adab ya. 1. Ini meskipun untuk Nabi, ini sebenarnya juga untuk kita ya. Maksudnya apa? Buktinya dikuatkan dalam surat An-Nur ini. Sama. Apa? Pertama, kalau kamu masuk rumah, termasuk rumahnya Nabi di ayat yang 53 surat Al-Ahzab ini. Kalau kamu masuk rumah, kamu masuk baru ketika diizinkan. Jangan masuk ketika belum ada izin. Nah, berarti adab pertama adalah minta izin untuk masuk. Yang kedua, begitu sampean masuk, lalu dikasih makan, makanlah. Makanlah, kalau sudah memang disuguhi makanan. Adabnya begitu. Ya, makanlah. Yang ketiga, gitu, kamu kalau nggak dikasih makan, ya jangan menunggu dikasih makan baru pulang. Enggak, kata Allah. Ya kan? Jangan
Wah, ini kok kurang disuguhi, gak mulai-mulai. Lo jangan gitu. Ya. Kalau sudah disuguhi makan yang ketiga, kemudian selesai, nang mulio. Nang pulanglah. Ya. Nang pulanglah. Kalau sudah kepentinganmu sudah disampaikan, itu. Yang keempat, jangan berlama-lama, jangan memperpanjang percakapan. Maksudnya apa? Gini, sampean itu kalau bertamu, lihatlah situasi, suasananya. Apakah orangnya itu sedang sibuk, sedang nggak enak, sedang artinya nggak nyaman, atau sedang apa? Kalau memang orangnya sedang tidak nyaman dan pengen kelihatan banget kalau dia tidak sedang ingin diganggu, meskipun awalnya sampean diizinkan masuk, maka adab yang kelima adalah sampean segera pamit pulang. Jangan memperpanjang pembicaraan. Di situ disebut gitu. Jadi jangan memperpanjang wala mustaqnisina, itu disebut gitu. Wala mustaqnisina, janganlah memperpanjang berlama-lama tentang apa? Lil hadithi, dalam hal obrolan. Apalagi kalau orangnya sudah kelihatan kleset gitu duduknya, ya toh. Yang pemilik rumah itu loh, sudah kelihatan kalau jawab sampean gitu, nggih. Nggih, cuma kita gitu tok. Wah, berarti gak nyaman. Sampean dan saya harus punya tajam instingnya tuh. Yang keenam, gitu. Karena jangan sampai mengganggu tuan rumah, katanya. Sesungguhnya demikian mengganggu. Ya. Karena apa? Bisa jadi orangnya malu. Tuan rumah itu malu, sungkan, mau nyuruh kita pulang. Masa ya mau nyuruh pulang kan nggak enak ya. Kita yang harus sadar diri lah. Itu, ya kan? Jadi yang keenam itu. Lalu yang ketujuh, kalau saya dan sampean itu mau masuk rumah dan di situ hanya ada istrinya, tidak ada suaminya, maka sampean dan saya tidak boleh masuk rumah itu. Kalaupun masih ada kepentingan, sampean hanya boleh ngomong dari luar rumah, dari tabir, dari luar pintu. Tidak boleh ya. Jadi ini yang sering masih disalahpahami, kurang ngerti kadang. Jadi kalau sampean mau bertamu kepada seseorang yang tidak ada hubungan mahram, lalu sampean mau masuk, tapi di situ nggak ada yang laki, hanya ada yang perempuan, sampean tidak boleh masuk loh ya. Tapi dia saudara, misalnya gini, si Sudrun mau bertamu ke Kadrun. Sudrun sama Kadrun ini saudara, dulur kandung. Begitu mau bertamu, Kadrun ono. Tidak ada, Mas. Siapa di dalam? Saya tok. Siapa misalnya yang perempuan itu? Kartijem. Nah, sama tidak boleh masuk meskipun dia adalah istrinya saudaramu. Tidak boleh. Dia dulur loh. Tidak boleh. Itu tidak mahram sama sampean. Gitu loh. Jadi karena dia adik atau kakak ipar, dia bukan mahram, tidak boleh. Di samping memang secara syar'i tidak boleh, dia bukan mahram. Yang kedua juga untuk menghindari fitnah. Gitu loh. Menghindari fitnah. Makanya ada ipar maut, ada maut-maut sekarang, banyak maut sekarang ini. Ya. Jadi tidak boleh. Maka 7 hal itu dari ayat 53 ini yang bisa kita petik pelajaran. Apa saja tadi? Ayo. Kan diweno lali terus nggak kecatat nih. Apa coba 7 hal dari adab setelah kita dapat dari pengembangan surat Al-Ahzab ayat 53. Pertama apa? Pertama, kalau masuk rumah Nabi ketika diizinkan, Gus. Kalau Oke, tidak, satu. Yang kedua apa? Ayo tambah gantian.
izin. Makanlah hidangannya setelah dipersiapkan dan dipersilahkan. Oke, yang ketiga. Apa? Segera pulang jika sudah selesai makan. Astaga. Apa Pak Burman? Terus, jangan tidak dikasih makan, jangan berlama-lama bertamunya. Iya. Jadi jangan nunggu dikasih makan ya kan? Ya. Oke. Yang kelima apa? Ayo, gantian. Ayo. Habis makan segeralah pulang. Nah, habis makan segera pulang, jangan lama-lama. Ngobrol, kan ada itu kan orang yang kalau ngobrol dia nggak peduli yang depannya udah ngantuk-ngantuk, udah ngapa ngopi itu masih ngobrol aja ada kan? Nggak peduli. Iya kan? Yang tuan rumahnya sudah sender, duduk berdiri masuk, mau keluar lagi kan udah kelihatan. Tapi yang ini ngobrol aja. Nah, yang keenam apa? Harus punya Jangan masuk tanpa muhrimnya. Nah, jangan masuk tanpa muhrimnya. Harus punya rasa malu, punya insting gimana keadaan orangnya itu loh. Itu jadi perasaan itu harus dijaga. Jangan sampai tuan rumah itu malu untuk ngusir kita, padahal sebenarnya sudah tidak berkenan. Ya, itu adab-adab yang harus kita jaga, Dulur. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Gitu loh. Ya. Makanya tapi ada juga saya itu kadang menerapkan ayat ini ya. Kembali ke ayat yang kita pelajari di surat An-Nur tadi ayat 53 surat Al-Ahzab tadi koneksinya ya, anatomi pengembangannya. Nah, kembali ke ayat yang kita sedang pelajari, surat An-Nur, ayat 28 ini, jelas di situ kamu, kalau sudah tidak menemui ada orang di dalamnya, jangan masuk. Dan kalaupun tadi, ayat 53 surat Al-Ahzabnya, kalau yang di dalam cuma perempuan dan bukan mahram sampean, tidak boleh masuk, tidak boleh. Sudah itu tidak boleh ya. Apalagi jika dikatakan wa in qila lakum murji'u, apalagi kalau dikatakan kembalilah, jangan besok aja, tidak ada Mas Kartijo tidak ada. Si Kartijem bilang begitu, Mas Kartijo tidak ada. Balik nanti aja. Sama jangan, oh iya saya tak nunggu di sini loh, tidak boleh. Mau suruh balik kok. Kalau pemilik ruangannya enggak, berarti kan enggak berkenan. Gitu, ya. Kata Allah dalam kitab Al-Qur'an ini, farji'u, kembalilah kamu. Nah, ini coba kalimat selanjutnya. Apa manfaat farji'u? Huwa azka lakum. Itu lebih suci untuk kalian. Karena tadi satu di antara fungsi kenapa kita tidak boleh masuk ke rumah yang bukan mahram untuk menghindari apa? Fitnah. Jangankan sudah sampai masuk, kadang sampean misalnya bertamu tok baru bertamu masuk gerbang langsung keluar lagi karena nggak ada orang aja udah jadi fitnah kalau ada orang lihat kok ya toh? Kemarin loh tak lihat ada orang si ini masuk ke rumahnya itu, padahal belum sampai 2 menit sudah dibilang keluar lagi itu loh. Orang sudah bisa mengembangkan cerita yang iya, bukannya yang hanya enggak. Gitu. Makanya di sini disampaikan huwa azka lakum. Itu lebih suci buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, maka Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tetapi tidak ada dosa kalau memang kamu masuk rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Maksudnya apa? Kalau ada rumah yang memang tidak berpenghuni, rumah yang ini, kalian masuk tetapi ya masuk sekedar masuk, jangan sampai merusak atau ngambil maksudnya ini. Misalnya rumah di tengah mana yang sampean hanya sekedar singgah untuk berteduh atau apa.
Kalau memang benar-benar tidak berpenghuni, zaman boleh masuk, tapi sekedar kepentingan sesaat sampean, bukan kok kemudian masuk menetap di dalamnya. Ya karena sekarang banyak orang yang nggak punya ini ya, nggak punya adab ya. Jadi ada di satu di antara cabang kami itu. Ceritanya cabang kami itu ada punya banyak beberapa, dan satu di antara rumah yang masih kosong karena baru beli gitu. Nah lalu ada orang yang biasanya gelandangan, nggak punya rumah gitu. Ada niat baik, TPU kami yang ada di cabang tersebut mempersilahkan si gelandangan ini untuk tinggal dan menetap di rumah kosong yang ada di komplek pondok kami itu. Nah, dengan syarat, harapannya ya orang itu nanti bisa hidup bersih, kemudian bisa ikut sholat, bisa ikut meramaikan masjid, apa gitu. Masuklah akhirnya. Nah, begitu masuk, disilakan segala macam, di dalamnya malah tidak mau sholat, begitu diingatkan marah-marah, begitu ini. Terus lama-lama jadi merasa bahwa itu miliknya. Jadi waktu kemarin kita ada acara itu Pak, untuk sementara rumahnya mau dipakai, ada tamu banyak gitu. Marah-marah sampai berapa lama? Duh. Jadi dia itu merasa bahwa sudah itu, terus disuruh bersihin, ngapain saya? Oh, ini terserah saya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang hilang akal semacam itu, yang kemudian tidak tahu balas budi. Nah, bukan yang semacam itu yang dimaksud Allah laisa junahun dalam ayat ini ya. Tidak ada dosa untuk kalian kalau kamu masuk ke rumah yang tidak berpenghuni. Maksudnya masuk itu ya sekedar singgah. Rumah yang misalnya di tengah hutan, di tengah mana kampung yang benar-benar kosong, sampai datang dalam misalnya pas apa, hanya sekedar apa? Berteduh sementara itu boleh. Bukan kok untuk mengambil sesuatu atau kemudian menetap di dalamnya ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Karena Allah tahu apa yang kamu tampakkan maupun apa yang kamu tidak tampakkan. Ul katakanlah Muhammad kepada siapa? Lil mu'minina, orang-orang beriman. Yahuddu agar mereka menundukkan min absorihim pandangan mereka. Nah ini tuler. Jadi gini ya. Sering ada perdebatan. Kenapa sih kok perempuan yang disuruh tutup aurat? Kenapa? Itu. Jadi para feminis barat yang radikal itu seringkali mengkritik aturan agama Islam untuk bertutup aurat itu dengan begitu. This is our body. Ini adalah tubuh kami sendiri. Kami berhak mengatur tubuh kami sendiri. Mau kami tutup, mau kami nggak tutup, terserah gue. Gitu intinya. Sampai kalau di barat itu yang radikal itu sampai dia demo anti hijab itu dengan telanjang bulat tuh. Di tengah jalan, di tengah kota gitu. Ini tubuh-tubuh saya sendiri, ngapain kok disuruh. Bukan hanya memprotes jilbab atau tutup aurat Islam, bahkan kan ada beberapa aturan di kota, bahkan di barat sekalipun, yang melarang orang untuk naked, telanjang. Gitu kan. Nah, yang mereka enggak mau diatur itu, terserah saya, mau telanjang mau enggak urusan saya, gitulah intinya. Tapi di beberapa negara kayak Jerman maupun Belanda itu ada kampung yang memang khusus untuk naked, jadi untuk benar-benar telanjang. Maka orang yang masuk ke dalam kampung itu harus telanjang bulat, laki maupun perempuan. Ada itu, ya namanya akhir zaman ya. Nah, kembali ke situ. Jadi dalam ayat ini, kenapa mereka itu merasa bahwa pembatasan terlalu kepada perempuan gitu. Nah, ternyata bukan. Dalam ayat ini sebelum nanti ayat-ayat yang 31 itu kan tentang perempuan. Besok ya kita akan insya Allah bahas. Tapi yang ayat 30 itu laki-laki dulu malahan. Ini katakan lil mukmin kepada laki-laki yang beriman. Jadi yang disuruh tentang aurat itu laki-laki dulu. Aurat itu bukan hanya tubuh loh ya. Aurat itu adalah kehormatan. Nah, yang disuruh menjaga kehormatan pertama coba laki-laki dengan cara apa? Huddu min absorihim.
apa? Menundukkan pandangan. Jadi perempuan itu buat laki-laki itulah kenikmatan dunia nomor 1. Laki-laki, buat laki-laki yang normal tentu ya, bukan yang hombreng. Ya, bagi yang laki-laki normal. Tentu kenikmatan dunia pertama nomor 1. Godaan pertama dunia nomor 1 itu bagi laki-laki adalah perempuan. Maka untuk menjaga kehormatannya, laki-laki diminta menjaga kehormatannya dengan cara apa? Yahuddu min absorihim, menundukkan pandangan. Wis talah, sampean laki-laki itu kalau normal, wis pasti tertarik, tergoda kepada perempuan. Jangankan perempuan yang tidak tutup aurat, wong yang tutup aurat aja kadang masih tergoda toh, sampean. Gitulah. Maka yahuddu min absorihim, cara paling aman, meskipun kadang nggak aman-aman amat ya toh, tapi minimal meminimalisir. Yahuddu min absorihim. Pertama mata. Mata yang dijaga. Jadi gimana cara menjaga pandangan mata? Nunduk. Kalimatnya menundukkan pandangan. Nah ini kira-kira laki-laki nunduk atau gimana ketika jalan-jalan? Lihat, Gus. Apa Pak Burman? Ini makili diri sendiri ya? Apa Pak Burman? Melihat dulu. Kesempatan pertama. Itu kok cantik siapa itu? Gitu sambil jawil sebelahnya ya Pak Burman. Itu cantik itu siapa itu? Gitu dulu. Terus minta kenalan, namanya siapa? Gitu ya. Dulu gitu Pak Burman ya. Iya, ya. Jadi wis kita begitu semua lah. Kita semua begitu. Tahu nggak bahwa Nabi Yusuf dulu bahkan yang terkenal tidak mempan digoda oleh Zulaikha itu juga hampir tergoda. Di sini disebutkan loh ya ayatnya itu kada gitu. Kada itu kalau dalam bahasa Arab nyaris katut, nyaris terkena. Bahkan seorang Nabi Yusuf. Gitu. Iya, peristiwa banyak. Ada Nabi Dawud, ada banyak lah. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah Quran agar yahuddu min absorihim, menahan pandangan ini, cara preventif yang diajarkan oleh Quran dulu. Berarti yang diperintah untuk menjaga aurat pertama itu laki-laki. Matamu itu loh, nang wong lanang, gitu. Baru kemudian wayahfadzu furujahum, lalu menjaga atau memelihara kemaluannya. Tapi kemaluan itu tidak akan macam-macam kalau tidak didahului oleh apa? Mata. Nah, gitu. Tapi terus yang kedua, baru nanti perempuan, hei wong wedok, nek wong lanang kalau laki-laki sudah menjaga pandangannya, kamu juga harus menjaga auratmu. Kalau laki-laki sudah menjaga menundukkan pandangan, tapi kamu kemudian berpakaian, berparfum, berperilaku, bersuara, yang notasinya lebih kepada godain kita dong. Ya repot sebagai laki-laki ini. Maka harus kerjasama. Yang laki-laki menundukkan pandangan, yang perempuan juga menjaga kehormatannya dengan tidak terlalu atraktif. Tapi sekarang saya mau tanya nih. Perempuan kalau nyoba baju atau milih baju itu baju yang paling menarik atau yang paling nggak menarik? Kalau pakai parfum, parfum yang paling menarik atau enggak paling menarik? Kalau lagi berdandan biar paling terlihat cantik atau biar terlihat biasa? Lah terus ya opo re? Nanti besok kita pelajari lebih dalam tentang filosofi tutup aurat. Tutup aurat itu enggak hanya sekedar nutup baju. Sampean nutup baju, tapi kalau kemudian semua ditonjolkan keuwetan, itu enggak tutup aurat dulu. Itu membalut tubuh namanya, bukan tutup aurat, beda. Membalut tubuh dengan tutup aurat itu beda jauh. Nah, besok kita insya Allah pelajari. Tapi sekarang laki-laki dulu, yang kena laki-laki dulu nih. Wong lanang, Glory,
Semua, bukan hanya sampean, saya juga nih. Yaghuddu min absarihim. Disuruh menundukkan pandangan. Baru kemudian memelihara kemaluan. Menundukkan pandangan ini dua hal, dulur. Pandangan mata lahir maupun pandangan hati. Karena biasanya dimulai dari mata, turun kemana? Turun kemana? Ke hati. Hati. Iya tak buka ini, hati ya. Nah, besok kita pelajari tentang perempuan. Sekarang laki-laki dulu. Ada nggak matanya jelalatan gitu tuh ditujukan ke perempuan? Biasanya ke laki-laki tau? Dasar mata keranjang. Itu biasanya ke laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Gus. Tapi ada nggak sekarang mata keranjang perempuan? Besok kita bahas ya. Sekarang laki-laki dulu yang disantap ini. Laki-laki jangan mata keranjang. Maksudnya mata keranjang gimana sih? Kenapa kok keranjang yang dijadikan simbol? Sudah punya istri tapi masih melihat wanita-wanita lain itu. Nah, kan boleh Pak Burman punya istri 2, 3, 4. Ya kalau disetujui oleh istri pertama boleh. Kenapa ini Pak Burman kok bahas istri kedua ini? Ayo. Jadi gini. Mata lele, Gus. Apa Pak Bagrul? Mata lele. Mata lele. Kan? Mata keranjang, terus pokoknya yang jelek-jelek itu mesti disematkan ke laki-laki tuh. Mata keranjang, buaya darat, kucing garong, apa lagi? Hidung belang. Kok hidung belang gimana? Apa Mas Ayu? Karangan, Gus. Karangan. Ya kan elek tok sing lanang ki wis. Ndak apa-apa lah wis. Tapi laki-laki gitu yang nggak protes tuh. Nah, coba besok kita lihat protes nggak perempuan ketika dibahas. Jadi yang jelek itu, loh kemarin kan kita bahas ya tentang azaniyatu wazaniyah, tentang kenapa hukum zina itu kok perempuan dulu, kalau hukum mencuri kenapa laki-laki dulu kan gitu. Nah, karena kalau dalam hal konteks ini memang yang berani untuk nyerang duluan ya laki-laki dalam konteks pemerkosaan ya kan. Nah disinilah disebut makanya hidung belang, kucing garong, buaya darat, mata keranjang, garangan, banyak banget. Tapi laki-laki diolok-olok gitu ya senyum-senyum aja, nggak sampai baper karena ngerosok mungkin. Nah ini yang harus kita jaga, oke? Sampai di situ dulu. Makanya di sini disebut yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum wa la yubdina zinat min absar yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum. Karena yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, karena Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi wis gak usah disembunyi-sembunyikan, apalagi kalau ada jejak digital kayak sekarang ini. Aduh, ya. Makanya kita harus benar-benar bismillah ya, menjaga diri. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Habib. Ada yang terkait tamu, Gus. Kalau tamunya nggak pengertian terus kita sampai mengusirnya itu gimana, Gus? Caranya tanya caranya ta. Bukan kita langsung mengusirnya, Gus. Wes nang pulang. Ya, cara ngusirnya gimana yang baik gitu loh maksudnya itu. Jadi cara ngusir yang baik gini. Kan sampean kasih suguhan tuh, lalu dia mau ngambil, terus disalami, loh kok kesusu gitu. Padahal dia mau ngambil jajan, terus kita bilang, loh kok kesesa gitu. Jadi memang gini ya, kalau saya tulis itu dalam buku strategi dakwah itu, satu diantaranya adalah ketika bertamu, bagaimana caranya, karena baik ketika kita bertamu hanya untuk sekedar silaturahmi biasa, untuk sekedar kongko atau ada keperluan, baik keperluan dakwah pun, itu kita benar-benar harus tahu itu, kondisi tuan rumah betul itu. Nah, bagaimana kalau kita yang jadi tuan rumah, sementara kita ada keperluan penting yang harus segera
Kawan sampaikan aja sejak awal. Mungkin monggo silakan. Sejak awal sampean. Kebetulan ini juga mau berangkat. Monggo terus pundi gimana ada apa? Itu enggak apa-apa. Silakan aja. Tapi susah juga kalau dia adalah orang yang sangat akrab, figur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap harus disampaikan daripada grundel di belakang. Ini gimana? Apa saya nanti sowan ke rumah Bapak atau gimana? Karena saya ada janjian sama ini ya, gitu aja wes. Nggak apa-apa. Daripada sampai nanti mencederai janji dengan orang lain juga. Ya. Jadi memang agak sulit, tapi ngusir dengan kasar jangan. Itu intinya. Jangan mengusir dengan kasar. Karena kalau kita diperlakukan begitu juga nggak baik. Ininya gimana caranya lah. Tapi ya dimulai dari kita yang sebagai tamu ini loh. Iya, kadang memang benar Mas Habib. Saya sering dapatin tamu terutama yang nggak kita kenal ya, yang nggak kenal kita juga nggak kita kenal, itu seringkali nggak tahu ya begitulah. Apalagi kalau kita pas ada suhu ibu atau pas capek gitu kadang repot gitu. Sampai saya itu kadang sampai nemui tamu sambil gini sampai tapi nggak ngerti mereka juga. Maka kayak gitu ya. Ujung-ujungnya debat tak Gus? Loh sama suruh pergi debat? Iya, ujungnya debat ya suruh pergi aja gitu. Ah, iya nggak apa-apa. Kalau kemudian apalagi dia misalnya datang untuk ngajak berdebat, ngapunten saya ini tadi habis membelah Gunung Sirawiti saya ini. Capek sekali saya itu, bener. Saya tadi habis menerobos membuat terowongan dari Mekah ke Madinah ini tadi saya. Tolong saya mau istirahat dulu itu aja wis. Kan gitu ya. Kadang sama orang-orang yang disindir-sindir nggak ngerti gitu ya terpaksa kita apa adanya. Tapi tetap ya dalam bahasa yang sopan supaya tidak menyakiti gitu ya. Lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bakso, gimana? Alhamdulillah kemarin saya juga sudah dikasih satu pelajaran yang berharga dari Gusnya. Gimana caranya bertamu ini. Dan di sana saya lihat, saya sangat ini sekali terkesan karena apa? Gusnya juga tidak memaksa kehendak, malah ibaratnya Gusnya dengan sabar malah nunggu. Ini saya sangat terima kasih sekali. Enggak, ini para kajian tafsir nggak ngerti apa, ada gimana kejadian gimana, nggak ngerti iya. ini. Begini kejadian kemarin Gus kan ke rumah. Ya. Nah, ibaratnya mau nengok. Kebetulan yang jaga di bawah itu bilang bapaknya istirahat. Dan di sini yang saya ini Gus itu tidak memaksa enggak. Wong saya mau ketemu Pak Surono kok nggak boleh. Kenapa? Tapi Gus tetap malah mengikuti. Nah ini loh yang saya bikin. Nah, inilah ternyata apa yang diajarkan ini sesuai apa yang Gus lakukan lah. Ini jadi menambah saya itu, oh ini saya berarti sudah dikasih satu pelajaran nyata itu. Saya terima kasih sekali nih Gus. Iya. Ya, jadi kemarin itu saya Pak Surono ini lagi sakit habis operasi. Terus saya pas mau pengajian di Tabanan sekalian nengok. Nah, saya ke situ nengok pakai motor gitu. Nah, rumahnya Pak Surono itu sekaligus warungnya. Jadi rumahnya di atas, warungnya di bawah. Nah, saya masuk langsung disambut toh ya nggak salah si penjaga warungnya anak buahnya Pak Surono. Apa Pak? Saya bingung mau jawab apa, mau jawab beli saya. Terus saya mau ketemu Pak Surono. Aduh, Pak Surono nggak bisa ditemui karena baru istirahat. Oh iya, baru pulang dari rumah sakit tadi pagi. Oh iya. Terus gimana ini saya? Atau pesen aja dulu kalau memang mau nunggu gitu katanya. Pesen, oh iya pesen. Aduh pesen apa saya? Akhirnya saya karena disuruh nunggu ya saya nunggu. Saya pesen apa? Wah saya nggak pesen apa gitu. Akhirnya tak ada-adain pesennya. Habis makan saya padahal. Saya akhirnya pesen nasi goreng terus apa gitu. Sudah saya nunggu. Waduh ini nasi tentu sampai kapan nunggu saya gitu. Nah kebetulan kita lah ada grup jamaah Tabanan gitu. Terus saya iseng guyon-guyon di sana. Dulur-dulur saya lagi nunggu ini gitu. Saya juga nggak ngubungi Pak Surono karena saya tahu Pak Surono sedang istirahat. Saya tanya, kalau Bu Surono
istirahat juga gitu. Terus Mbak Rida juga tanya, kalau Latifah itu anaknya yang kecil, sudah pulang dari sekolah? Sudah, tapi jelas sudah tidur juga. Waduh. Akhirnya kita di bawah itu, di bawah nunggu, terus makan minum, nggak tahu mungkin ada yang ngubungi beliau Pak Surono, Bu Surono mungkin jamaah karena tahu saya di situ, terus baru turun. Saya sih mikir kalau nanti sampai nasi goreng habis nggak ada ya saya tak izin pulang gitu aja. Nggak maksud saya ganggu. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Ya kalau di situ kan enak kalau nunggu sambil makan ya. Tapi kalau nunggu kalau nggak ada sambil makan kan juga. Tapi itu satu pelajaran. Terima kasih Pak Surono. Jadi memang tidak semua. Kalau kan saya disuruh nunggu, makanya saya nunggu. Kalau disuruh balik ya saya balik. Tuh ya. Jadi banyak hal yang ada di hadapan kita yang sebenarnya bisa kita praktekkan. Nah, alhamdulillahnya Quran itu mengajari kita banyak hal ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, kemudian secara serius, bukan hanya untuk bacaan atau hafalan, Quran itu nuntun kita secara detail dulu. Enak kita. Makanya ngaji itu penting itu bukan hanya sekedar biar apa, tapi selain dapat ilmu, kita juga dapat how to do it, bagaimana cara melakukannya. Ya. Terima kasih. Saling mengingatkan, saling memberi arahan, kita insya Allah semoga dituntun Allah dalam siratal mustaqim, dengan dalam ampunan dan ridhonya ila hari amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat ala. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana wa barik lana fi ma atayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa la tastaghfiru wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa wa badal hasdina wa nasina. Rabbana natina wa lina sarrina. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Wa hab lana warhamna anta wa lana rahmatan. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbi sirahum. Allah Ta'ala wa rahmatika Allahumma salli rahmatan bi yadika qadam tar. Allahumma afri lan sabra sabiti wa nana fansan minka. A'udzu billahi min syarril bala wal fadar ki syaqwa sulwa syamlatin ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.